Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Klanasa Mampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di video kali ini kita mau menuju ke salah satu tempat wisata yang masih eksis nih dari dulu ya. Bahkan sekarang lagi banyak diminati wisatawan-wisatawan luar Bandung nih, yaitu The Great Asia Afrika Lembang. Jadi kenapa bisa happening tuh? Karena ada beberapa wahana yang belum pernah ada di kota Bandung. Tapi kalau dipikir-pikir juga jarang banget nih kita temuin di kota-kota lainnya gitu ya. Makanya gak heran kalau sekarang banyak orang yang datang main ke Great Asia Afrika Lembang ini nih. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi tadi. Sengaja nih berangkat pagi karena biar pas nyampe tuh gak terlalu rame. Ya bener aja, ternyata jam 9 kurang 10 menit kita udah nyampe di lokasi. Alhamdulillah lalin Lembang terpantau agak lengang ternyata ya kalau pagi-pagi. Di sini kita sempat berhenti dulu nih buat bayar parkir kendaraan. Biaya parkir untuk mobil yaitu 10.000 dan motor 5.000. Alhamdulillah hikmahnya datang pagi nih. Kita bisa parkir di dalam ya, bukan di luar. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, cobain juga deh datang pagi-pagi kayak kita. Kita udah nyampe di Great Asia Afrika Lembang. Sekarang udah jam 9 pagi, udah nyampe di sini. Sengaja sih, takutnya kan keburu penuh kan ya. Jadi kita jam 9 udah di sini. Nah, untuk tiketnya kita belinya di Traveloka yang ada di sini nih. Kalian juga kalau mau dapat diskon bisa dicobain aja. Download aplikasi Traveloka, terus search di Great Asia Afrika Lembang. Nanti kalau kalian beruntung pasti akan ada diskon langsung dari sananya kayak gitu. Jadi tiketnya udah dapat. Ada barcode-nya berarti kita bisa. Sekarang kita mau masuk ke area dalam dari The Great Asia Afrika. Teman-teman juga bisa banget ya kayak kita beli tiketnya lewat aplikasi Traveloka, biar nggak harus ribet ngantri lagi atau nunggu lama. Satu tiket bisa ditukar sama minuman gratis, nanti ada di sebelah kanan. Tapi kita kayaknya mau nukernya pas pulang aja. Kita explore dulu sekarang. Yap, ini dia uniknya kalau kita main ke The Great Asia Afrika ya. Kita bakal dikasih free minum. Jadi pastiin tiketnya kita simpan dengan aman. Jangan hilang ya kalau kalian mau nyoba buat nuker nanti. Sebelum ke area dalam, kita mutusin buat masuk dulu ke area cafe sama marketnya gitu di sini nih, di sebelah kiri ya. Soalnya di sini kita bisa lihat pemandangan menyeluruh dari The Great Asia Afrika yang ada di bawah nanti. Nah, mumpung masih pagi, masih belum terlalu banyak pengunjung, jadi cocok nih buat foto-foto dengan view yang bagus tanpa harus mengantri. Dan seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa kursi pijat ya. Mungkin karena bisa aja kaki kita pegel-pegel gitu kan abis berkeliling di sini. Dan ini dia balkonnya. Di sini ada meja dan kursi karena ada kafenya juga. Duh, seger banget, angin sepoi-sepoi, cuacanya saat itu teduh juga. Memang sih ini akan lebih enak kalau kita duduk-duduk santai di sini sambil rehat setelah berkeliling di bawah.
Dari atas ini, kita bisa lihat secara menyeluruh dari luasnya The Great Asia Afrika Lembang yang memiliki luas sekitar 5 hektar. Tempat wisata ini dirancang sebagai taman tematik budaya yang memungkinkan pengunjung menjelajahi miniatur dari 7 negara dan kawasan, termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Timur Tengah, dan Afrika. Jadi dengan luas 5 hektar itu, pengunjung disarankan untuk menggunakan alas kaki yang nyaman agar selama berjalan keliling-kelilingnya juga nyaman ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke area pertama dari The Great Asia Afrika ini, yaitu Korea Selatan. Aduh, nggak kerasa ya, kita udah nyampe Korea aja nih. Kita bisa lihat di sini dari awal masuk nuansanya udah kelihatan banget ada hanbok alias baju adat Korea. Berapa sih Kak? 50 per jam ya? Semuanya satu jam di area Korea. Oh, kok bisa dibawa ke bawah loh? Bisa. Di bawah juga ada Jepang, ya, Cibene. Ah. Dan di sebelah sini tuh ada rumah serta pelataran-pelataran rumah tradisionalnya Korea. Di sini tentu saja kita bisa bebas banget leluasa untuk berfoto, mau ngonten, mau apapun silakan ya. Bisa. Asal jangan lupa giliran sama pengunjung yang lain. Ini sih banyak buat foto-foto aja ya. Korea buat Korea. Itu ada 3 spot. Tempat pertama yang pakai hanbok. Ini 2, 3 dan seterusnya banyak. Terus di sini yang paling menarik ada gerobaknya itu. Ya. Ini mah tulis nih. Memakai Oh iya. Kian mana Kian? Sebelah sana. Kian. Itu. Kian. Tuh di gerobak. Ayo, mana bergaya? gini. Gini. Tangan. Ya, terus gini. Beres foto-foto, sekarang kita mau ke bagian bawahnya nih, yaitu lebih ke dapur gitu sih ya. Di sini kita masih bisa lanjut nih bermain peran sama bocil. Jadi kalau di Korea kalau nggak salah ya, kayak pembuatan kimchi itu pakai yang kayak gini juga. Tapi koreksi aja teman-teman, bisa komen di bawah. Cuman ini kalau di sini ini cuma berat dan isinya air. Ini nggak tahu air hujan atau gimana, kayaknya air hujan. Terus di dalamnya ini menarik ya, di sini tuh kayak Itu dia Bu. diperlihatkan gitu gimana di Korea yang tradisionalnya jagung. Terus ini dapurnya, lebih ke dapurnya. Dan di sebelah sini yuk kita lihat. Ini apa ya? Ceritanya ini apa? Oh, ini rumahnya. Ini rumah tradisionalnya. Oh, kayaknya ini deh. Ini kayaknya ini buat kimchi ini deh kayaknya. Itu bener deh. Kayaknya ya, soalnya fermentasi kimchi kan. Ini baca dong. Nih. Oh ya, surat. Ini coba mah. Annyeonghaseyo. Ini apa bacaan belakangnya? Aku dari sini. Ya, jadi di dalam sini tuh ternyata lebih menceritakan tentang bagaimana kehidupan dan gambaran tempat tinggal masyarakat Korea, serta penjelasan-penjelasan singkat mengenai raja-raja yang saat itu memerintah di pemerintahan Korea Selatan. Ini kalau ini apa ya? Baca dong. Buku apa? Ya gak ngerti. Tradisional Korea terbuat dari kayak rotan gitu ya. Kayak gini nih. Kalau kita kan bakyak, ya mirip-mirip lah sejenis, beda dikit. Jago bakar. Yuk, kalau ada.
Sekarang kita lanjut ke bagian yang lain yang masih bagian dari area Korea Selatan. Buat teman-teman yang suka nonton drakor sih, ini kayaknya udah pasti ngeh gitu ya sama restoran kimchi ini. Ini letaknya lebih bawah lagi dari bangunan tadi ya, dan di dalamnya dibuat semirip mungkin dengan restoran kimchi-kimchi yang sederhana gitu. Lihat ya, di sini ada 2 meja khasnya tempat makan di Korea yang ala-ala drakor itu. Terus di sini juga banyak banget dipajang onggi. Teman-teman tahu nggak onggi itu apa? Ya, jadi onggi ini merupakan wadah keramik yang dibuat dari tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi. Nah, setelah jadi, onggi ini digunakan sebagai wadah atau tempat fermentasi kimchi, gitu. Kimchi kak? Dan kalau kita geser ke sebelah sini, di sini ada etalase jenis-jenis kimchi. Wah, ternyata beragam juga ya. Banyak banget. Tapi ini tuh duplikat ya, tenang aja. Alias tiruan dari lilin gitu, jadi nggak bakal mudah rusak. Ayo ke atas lagi. Aku mau ini. Ya. Tercium aroma kebohongan. Jadi ini tuh replika ya. Bohongan nak. Oh, yang itu. Cuman harus hati-hati ya. Ini harusnya sih apa namanya? Ya karena bisa mudah rusak. Kita tutup aja. Yang ini. Bayang nangkok. Nabok kimchi. Nangkok. Apa nak? Enggak. Nggak, udah. Itu tuh susah tuh. Sekarang kita udah beres dari area Korea Selatan. Mau lanjut nih ke negara Asia lainnya, yaitu Thailand. Apa? Kayak bilang kita coba masak yuk. Padahal ini yang jualan makanan di sini. Yuk kita ke bawah yuk. Iya, jadi di sini tuh ada juga beberapa yang jualan makanan khas Koreanya ya, kayak kimchi, tteokbokki, odeng, dan lain-lainnya. Cuma bocil ngiranya ini kayak playground mungkin ya, jadi ngiranya dia bisa masak-masakan di situ soalnya. Semakin masuk ke area dalam, maka jalan akan semakin menurun. Maka dari itu, pastiin kalian memakai alas kaki yang tidak licin dan nyaman biar nggak lecet. Dari Korea Selatan kita udah nyampe ke Thailand. Cuma jalan kaki udah bisa keliling Asia. Ya cuma di The Great Asia Afrika ini. Nah, di sini memang tidak banyak ornamen-ornamen seperti di Korea tadi. Tapi ya cukup terwakilkan lah ya Thailandnya dengan ornamen-ornamen bangunan yang khas ini. Hampir di setiap belokan seperti sekarang ini terdapat stand makanan atau minuman gitu. Siapa tahu kan kita lapar sama haus setelah jalan kaki nih di lahan 5 hektar ini. Atau ada juga yang hanya disediakan tempat duduk memanjang gitu. Jadi kalaupun nih kita masih jalan gitu kan menuju ke bawah dan tiba-tiba hujan, kita bisa neduh di tempat ini. Sekarang kita udah hampir sampai nih di area Timur Tengah. Ada bangunan berkubah ciri khas negara-negara Timur Tengah. Beruntung saat kita kesini cuacanya juga beneran adem banget, gak panas ya. Ya walaupun memang cenderung mendung, tapi alhamdulillah gak hujan. Nah kelihatan jelas juga kan ya kalau rutenya itu memang jalanan menurun. Kalau dilihat-lihat sih memang bikin capek juga ya ngelihatnya aja, tapi kan bikin sehat. Cuman tenang-tenang, kalau misalkan kalian udah capek banget dibuat nanti balik lagi pas pulang, tenang, ada fasilitas yang namanya gondola. Jadi si gondolanya itu bakal angkut kita ke atas, jadi kita nggak usah capek-capek lagi buat jalan kaki. Nanti kita juga bakal nyoba, tonton terus pokoknya masih banyak informasi menarik buat kalian simak. Ini gondola yang ini gondolanya, jalurnya sana. Nah, ya kita lihat.
kita masih lanjut jalan kaki ke bawah, terlihat di sepanjang rute ini terdapat papan-papan informasi tentang bangunan bersejarah yang ada di kota Bandung. Jadi kita juga nggak cuma jalan-jalan, tapi nambah ilmu juga. Karena lewat membaca, jendela dunia akan terbuka. Nah, ini dia gedung yang menjadi ikon dari Timur Tengah. Kalau diperhatiin memang seperti agak kurang terawat, tapi ini masih berfungsi kok. Di dalamnya jadi dijadiin sebagai tempat untuk berfoto dengan kostum ala-ala Timur Tengah. Biasanya jasa-jasanya itu kita dapetin lewat teteh-teteh nih ya, untuk ajakin pengunjung berfoto pakai kostum gitu. Boleh silakan kalau kostumnya. Ada foto studionya juga, boleh silakan. Sekarang kita lagi rehat dulu bentar sambil minum karena haus banget ternyata ya. Lumayan juga nih jalan dari atas sampai ke bawah, padahal sedikit lagi juga kita nyampe gitu kan. Sekarang kita udah nyampe di bawah nih, akhirnya ya. Kita tadi langsung masuk aja nih, langsung ke area Jaipur atau India. Dan ini dia keadaan di dalamnya. Terdapat patung tangan khas gerakan tarian India nih. Di sini vibes-nya lumayan enak kalau teduh gini nih. Sesuai dengan khas video-video India yang bertemakan musikal gitu ya, banyak tumbuhan, daun-daunan, tanaman yang berbunga gitu. Emang di sini vibes-nya dapet banget. Untuk area India ini, dia menyatu dengan area Indonesia ternyata. Tapi khusus untuk Indonesia ini di highlightnya dengan daerah Bali. Karena kita semua tahu kan ya kalau Indonesia terkenal dengan Pulau Balinya. Tapi setelah Ayan lihat-lihat ke atas, ternyata di bagian atas itu merupakan sepertinya ini rumah makan gitu. Tapi entah ini memang belum buka atau hanya untuk tempat makan aja. Kalau misalkan pengunjung banyak gitu ya, mereka bisa duduk-duduk di sini. Dan ini merupakan halaman dari area Indonesia. Biasanya kalau dari area Indonesia ini jadi ada arena berpacu kuda gitu. Kita bisa lihat ya di sebelah sana ada kuda, nah itu bisa disewa. Di sini kita lihat ya lagi ada yang lewat nih di atas. Ini merupakan salah satu wahana yang ada di The Great Asia Afrika. Kita juga mau nyobain nih, pengen ngerasain aja gitu gimana rasanya berkeliling di atas udara. Ya hitung-hitung kayak lagi naik permadani terbang gitu kan. Ceritanya kan kita lagi di India. Karena Kiana mau naik apa namanya ini? Tadi tuh? Kai Bridge kalau Oh iya, itu. Jadi kita lewat sini. Sebetulnya di sebelah sana tuh masih ada negara-negara lain kayak Jepang. Nanti kita balik lagi deh. Kita beli tiket dulu. Penasaran juga nih. Seperti biasa, sebelum naik wahana Skyride ini kita beli tiket dulu seharga 30.000 per orang. Kayaknya juga udah bayar ya, tapi karena tingginya masih di bawah 150 cm, jadi dia wajib didampingi oleh orang dewasa. Beres beli tiket, kita langsung naik ke atas dan sebelum naik unitnya, di sini kita dikasih form gitu yang isinya kayak persetujuan antara kedua belah pihak aja sih, sama ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Beres itu, kita langsung naik nih Skyride-nya. Di sini kita wajib banget ya pakai sabuk. Dan uniknya, walaupun ada pedalnya, ternyata peraturannya sangat disarankan untuk tidak dikayuh. Karena pertama, motornya sudah disetel otomatis. Jadi tanpa dikayuh pun dia bakal jalan dengan kecepatan yang lambat. Hal itulah yang menyebabkan kalau kita mengayuh lagi, efeknya akan menambah kecepatan si Skyride-nya ini. Khawatirnya nabrak unit yang ada di depan kita gitu. Tapi tanpa dikayuh pun, ini sih udah oke kok untuk kita nikmati. Kamu lihat apa? Ada yang di bawah? Hah? Ada siapa di bawah? Tapi ada yang di sana. Iya ya.
Nah, banyak ikan tuh di bawah itu, nah. Hah? Oh, ada kolam. Ya, ini merupakan POV dari Ayah sama Kiana dari atas Skyride. Dari sini kita bisa lihat area Jepang secara menyeluruh. Buat teman-teman yang takut ketinggian kayaknya lebih baik jangan ya. Dan buat teman-teman yang berani mencoba, ingatlah untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan agar tetap aman dan nyaman. Nah, untuk lama durasinya, ini tuh untuk satu putarannya ternyata lumayan lama juga. Sekitar 6 menit ke atas ada. Seru nggak? Seru ya? Wah, di bawah, bisa lihat ke bawah ya? Wah hebat, nggak takut, hebat. Tadi mah ya malah jampang. Tapi selain ke Jepang ada juga nih di sini Afrika, Maroko, Kairo. Mau kemana dulu? Lewat mana ya? Lewat sana aja tuh. Yang itu tuh. Sekarang kita mau lanjut ke negara Jepang. Di sini dibuatkan bangunannya yang mirip sekali dengan aslinya, yaitu Senbontori. Senbontori ini merupakan deretan gerbang tradisional Jepang yang panjang, yang dikenal juga dengan sebutan 1000 gerbang. Nah, di negara Jepang sendiri, Senbontori ini memiliki makna atau simbol dari sebuah tempat suci. Berhubung di sini merupakan replika, jadi kebanyakan orang-orang berfoto di sini. Warna dan bentuknya yang unik lah yang jadi daya tarik orang-orang buat giliran foto di Senbontori ini. Apa ini? Ih, kamu mau masuk kemana, hei? Dong. Kayaknya jalan ke sana, ke atas lagi. Oh, kayaknya seru yang Kayak kuda tadi, itu ya. tadi lihat ada sewa itu apa? Kuda itu kan? Kimono, Kimono? Di area Jepang ini sepertinya menjadi area yang lebih luas dibandingkan dengan area-area dari beberapa negara sebelumnya. Mungkin karena banyak yang bisa diaplikasikan di sini ya. Dan memang lebih menarik juga, spot-spot untuk berfotonya pun cukup banyak. Looknya lebih hijau dan ada kolam ikannya nih. Kita juga bisa ngasih makan ikannya. Tinggal beli pakannya di tempat yang sudah disediakan. Selain gerbang Senbontori tadi, di sini ada jembatan Shinkyo yang menjadi warisan dunia dari negara Jepang. Tapi mohon koreksi ya teman-teman kalau ada salah-salahnya. Di sini jembatannya ini cukup menarik perhatian ya, karena kita bisa sewa baju kimononya juga buat berfoto-foto, dan kolamnya sendiri terdapat wahana perahu karet bebek untuk anak-anak. Berkeliling sedikit, di sini ada kumpulan tulisan-tulisan yang berisi harapan gitu. Apa itu? Kamu lagi nulis harapan. Iya, orang-orang lebih baiknya harapan orang-orang. Kita juga bisa beli alat tulisnya yang ada di stand-stand belakang gitu ya. Di sini berasa banget sih Jepangnya, terutama bangunan ini nih. Nah, ini tuh apa ya? Seperti kuil mungkin ya. Karena di pinggirnya ini terdapat lonceng besar. Bahasa Ingat Jepang. kita kan Shinchan dari Jepang. Duh, maklumnya suka agak kebawa perasaan nih kalau denger lagu yang familiar. Jadi di The Great Asia Afrika ini tiap negara diputerin lagu khas dari negara masing-masing. Kayak barusan nih, Jepang diputerin lagu Shinchan. Dari Jepang, kita lanjut ke negara selanjutnya yaitu Afrika. Nah, di Afrika ini tidak begitu luas ya, tapi cukup ikonik. Bangunannya dibuat seperti ini nih. Aslinya sih kalau tidak salah itu disebut sebagai rumah bundar atau rondevel. Biasanya di Afrikanya langsung kita bisa melihat atapnya yang terbuat dari tumpukan jerami.
Sekarang kita udah selesai nih main-main di rumah-rumah khasnya Afrika. Sambil menuju ke wahana kereta yang mengintari sungai gitu, kita mau terus jalan ke bagian depan nih. Nah, ternyata seperti ini ya. Ini lebih ke ruangan terbuka. Kayaknya ini untuk pagelaran pentas gitu ya. Kalau di sebelah sini, ini tuh kayaknya lebih ke rumah makan gitu. Momen tenan-tenan ada showcase juga, tenan food court cuman sepi. Oh, ada dapur Sunda. Kayak buat makanan. Cuman sepi ya. Ya mungkin karena memang belum jam. Mungkin kesini. Apa itu? Belum jam makan siang. Kita lanjut balik lagi ke atas buat nyari apa Kian? Red. Dari Afrika kita bisa langsung nembus ke area food court. Nah, di area ini juga lah wahana kereta Asia Afrika Express berada. Sebelumnya, seperti biasa, kita beli tiketnya dulu di sini dengan harga 25.000 per orang untuk 2 kali putaran. Kalau udah beli tiket, kita bisa langsung pilih mau duduk di mana. Ini satu ruangnya cukup untuk 1 orang ya. Jadi aku sama Kiana juga terpisah. Pakai sabuknya dulu. Bisa. Udah mulai jalan nih. Hah? Jajan dulu. Jajan apa? Berhubung Kiana minta jajan, jadi kita masih lanjut di sini. Nah, di sini tuh lumayan banyak juga tenan-tenannya ya. Dan kita pilih jajan pancake dengan sistem pembayaran cash maupun cashless. Makasih. Wow, masih panas, hati-hati. Buat makannya, kita bisa pilih bebas mau duduk di mana, karena banyak banget tempat duduk yang disediakan. Jadi enak ya, kalau nggak terlalu rame sih, kita nggak bakal susah dapetin tempat duduk kayak sekarang. Selesai jajan, kita mau balik lagi ke atas dengan rute yang berbeda. Soalnya kan tadi belum lewat sini ya. Jadi ke The Great Asia Afrika ini kalau mau explore lebih detail, cukup banyak juga jalan-jalan kecilnya yang nyambung ke area lain. Barusan kita papasan sama pengunjung lain yang nampak pada masuk dan kita udah keluar. Nah, ini tuh kita keluarnya bertepatan dengan area India tadi. Jadi buat explore ke dalam kita beneran bebas mau lewat mana dulu.
Dan sekarang udah jam 11 siang, matahari juga udah mulai agak terik ya. Beruntung kita udah selesai dan kita sekarang mau naik gondola nih buat balik lagi ke atas dan tukar minuman gratis. Buat 3 orang. Punten. Ya, nuhun. Ini dia gondolanya, bentuknya kayak sangkar burung gitu nggak sih? Jadi kita kayak cosplay jadi lovebird kali ya yang akan terbang ke atas untuk dibebaskan. Enggak ya, enggak, bercanda-bercanda. Nih, di dalamnya tuh senyaman ini, jadi ini merupakan lift, tapi dimodifikasi. Maksimal berapa orang ya? Oh, mesin liftnya ya? Hey. Gak nyampe. Nona. Sekarang kita udah nyampe lagi nih ke atas. Nah, menurut kita naik gondola itu bakal lebih worth it buat pulangnya. Selain hemat tenaga, bisa hemat waktu juga. Sebelum keluar kita harus lewatin dulu gerbang keluarnya pakai tiket yang tadi pas masuk ya. Sama di sini di-scan dulu, dan buat kembali ke area luar kita bisa jalan kaki ataupun kayak kita nih naik lift. Nanti liftnya bakal keluar di dalam cafe yang di awal video tadi kita datengin. Sana. Yuk, sini. Buat menuju tempat penukaran minuman, kita masih harus jalan kaki ke area food court. Nah, di sini tuh banyak banget ya tempat-tempat makanan dan jajanan yang bisa kita cobain. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau lapar mah, banyak nih pilihan makanan sama minumannya. Ini dia tempatnya. Ada 3 pilihan minuman, yaitu iced tea, orange, dan ada coklat. Jadi pas banget kan, udah capek jalan kaki, muter-muter, selesainya dikasih minum gratis. Kita pilih minum sambil duduk di balkon yang ada di kafe tadi ya. Sembari lihat lagi pemandangan The Great Asia Afrika yang udah kita explore tadi dari atas sini. Suasananya beneran seenak itu loh, enaken pisan kalau kata orang Sunda mah. Jadi itulah cerita kita berkelana ke The Great Asia Afrika Lembang. Tempat ini memang cocok banget buat keluarga yang suka jalan-jalan sambil belajar budaya dari berbagai negara. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan berkelana kita selanjutnya. Sampai bertemu di kelana selanjutnya.